Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini sedang melakukan apa? Langsung meninjau pelaksanaan vaksin ya, Pak ya. Betul. Menurut Bapak pelaksanaan vaksin hari ini bagaimana, Pak? Saya melihat memang ini rencana pemerintah Kabupaten Cilacap bagaimana sukses vaksinasi di Kabupaten Cilacap. Tujuannya apa sih vaksinasi? Ini untuk mencegah ya, mencegah supaya imunnya itu kuat, supaya tidak tertular, supaya ini. Tapi tidak menjamin bahwa saya himbau pada masyarakat bahwa yang sudah divaksin ini bukan berarti dia tidak bisa terkontaminasi oleh COVID-19. Yang bisa adalah pertama menjaga sehat dulu. Menjaga sehat itu dengan apa? Dengan selalu ini wajib dan harus pakai masker. Yang kedua, wajib kita tidak boleh berkerumunan seperti hari ini. Ini tidak ada kerumunan. Yang ketiga itu cuci tangan harus. Nah, itulah untuk bisa sehat, bahwa vaksin untuk imun kuat dan juga kekebalan tubuh, tidak juga penularan menjadi itu, tapi tidak menjamin. Yang menjamin adalah diri kita sendiri. Tapi pemerintah Kabupaten Cilacap akan terus vaksinasi harus sukses. Dan hari ini di sini sampai Sabtu besok 2.000 orang. Minggu depan dilanjut lagi. Minggu depan sampai seluruh warga masyarakat Cilacap, penduduk Cilacap semua vaksin. Oke, Bapak. Dan nanti vaksin ini saya sudah perintahkan Pak Hibda, semua yang mau berizin, minta surat dan lain-lain, termasuk juga ke kepolisian, ini harus sudah ada surat vaksin. Itulah. Itu menjadi syarat mungkin ya, Pak, yang nantinya akan dijadikan menjadi syarat itu. Supaya sehat aja. Oh gitu. Ya syarat tapi supaya sehat. Nah, inilah kebersamaan ini saya minta kesadaran kepada masyarakat. Oke, Pak. Yang terakhir, Pak, himbauan Pak untuk masyarakat, Pak. Bagaimana, Pak? Tentang masalah vaksin sendiri, Pak. Kan ini masih banyak juga yang belum divaksin, Pak. Ini kan kesempatan. Jadi kesempatan ini seperti hari ini, dulu orang divaksin pada takut. Tapi sekarang semua ingin ingin divaksin. Kenapa? Ini namanya COVID ini di dunia, bahkan di kabupaten lain ini naik terus. Begitu naik terus, bagaimana kita untuk mengurangi, meminimalisir masyarakat supaya jangan kena COVID. Nah, inilah salah satunya dengan vaksin. Nah, tapi yang lebih penting lagi, saya sebagai model, kemarin Pak Sekda, staf Dinas Kesehatan, dan juga ada dari Forkopimda, langsung turun ke masyarakat di Kecamatan Maos, di Desa Karangrena. Itu saya terima kasih atas nama pribadi pemerintah Kabupaten Cilacap. Ada seorang warga mempunyai rumah bagus, dipersilahkan untuk karantina, untuk isolasi mandiri, untuk ini. Dan nanti saya yakin di kecamatan lain, pun ada untuk membantu saudaranya yang terpapar, terkontaminasi oleh COVID. Dan nanti Pak Sekda juga bukan hanya itu, nanti bisa menyediakan sekolah, menyediakan apa kalau ini. Tapi saya yakin dengan vaksin, dengan disiplin, yakin di Cilacap COVID akan berkurang dan bahkan akan. Hari ini kita melaksanakan salah satu rangkaian Hari Bayangkara ke-75, yang mana temanya adalah transformasi Polri yang mendukung percepatan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Pada hari ini kita laksanakan vaksinasi berkaitan dengan percepatan vaksinasi massal yang ada di Kabupaten Cilacap. Salah satu rangkaian dari kegiatan Hari Bayangkara adalah vaksinasi massal. Pada kesempatan kali ini ada sebanyak alokasi 1.722 orang yang akan divaksin, mencakup beberapa pelaku pelayanan publik, termasuk karyawan dari pelaku bisnis, yaitu seperti
karyawan bank, kemudian TNI Polri, PLN, kemudian dari karyawan swalayan yang ada di Kabupaten Cilacap. Totalnya adalah 1.722. Untuk petugasnya kita libatkan dari nakes dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Cilacap, ditambah dengan tenaga kesehatan dari TNI Polri, termasuk dari Lanal. Totalnya sudah kurang lebih 10 tim. Tujuannya kegiatan ini adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk percepatan vaksinasi massal supaya sebagai salah satu bagian dari penanganan COVID-19. Bapak yang divaksin sekarang itu dosis keberapa Pak? Boleh tahu Pak? Ini adalah dosis pertama. Nanti pelaksanaan dosis kedua berarti berjalan 28 hari setelah ini. Setelah 28 hari baru pelaksanaan dosis kedua Pak? Tetap yang dominan adalah klaster keluarga. Jadi banyak keluarga yang awalnya salah satu anggota keluarganya yang positif, kemudian dengan cepat menular pada anggota keluarga yang lain. Ada kurang lebih 100 keluarga yang terjangkit yang merupakan klaster keluarga. Kemudian mulai ada klaster dari kerumunan ya, klaster hajatan, ada beberapa klaster dari desa dan beberapa klaster yang lain. Ya, beberapa upaya kita laksanakan bersama-sama. Jelas yang pertama testing dan treatment seperti yang sudah kita laksanakan, kita laksanakan secara lebih masif. Kemudian penyekatan ataupun pelarangan ataupun pembatasan yang dilakukan oleh Satgas itu banyak diaktifkan lagi di Jogotongo juga. Kemudian ini percepatan vaksinasi. Data terakhir dosis pertama sekitar 90.000, dosis kedua sekitar 50.000. Di semua kecamatan ada desa yang disiapkan atau bahkan di tingkat kecamatannya sudah menyiapkan tempat isolasi terpusat. Tapi yang digunakan baru beberapa desa seperti desa Karangkena, desa Karang yang di Sampang, Karang Tengah di Sampang, Karangrena di Maos, karena di sana ada klaster di desa sehingga tempat isolasi terpusatnya digunakan.